Tes tes, 1 2. Bagi saya, berbicara di depan kamera itu lebih sulit dan lebih membuat grogi daripada harus berhadapan dengan wawancara untuk pekerjaan. Jadi ada bagusnya kalau Anda sebelum berwawancara itu, cobalah berbicara di depan kamera atau di depan cermin. Kemudian Anda rasakan, perhatikan apakah wawancara Anda cukup memuaskan atau tidak. Lebih baik lagi ngomong ke depan kamera, direkam dan Anda perhatikan apakah presentasi Anda itu menarik atau tidak. Saya punya beberapa pertanyaan yang sering digunakan di dalam interview. Biasanya pertanyaan ini banyak yang menjebak. Ada banyak di sini. Tetapi sebelum melangkah ke sana, biasanya hal pertama yang ia tanyakan ketika Anda duduk di depan dia, silakan duduk, kemudian biasanya ngomong seperti ini. Tell me about yourself. Ceritakan tentang diri Anda. Jika Anda berwawancara dengan kursi seperti ini tanpa menggunakan meja, maka duduklah dengan nyaman. Kemudian saya sarankan posisi tangan itu terbuka ke sini, tidak seperti ini, tetapi berbentuk seperti ini. Simpanlah sikut di kiri dan kanan jika ada sandaran. Jangan terlalu tegang seperti ini, dan juga jangan terlalu lembek seperti ini. Anda duduk biasa saja, santai, tapi menunjukkan sikap yang positif dengan tangan yang tidak begini atau tidak begini, tidak juga seperti ini. Karena sikap seperti ini menunjukkan Anda tidak percaya dengan wawancara. Tapi sikap seperti ini, Anda terbuka, tetapi Anda tetap alert dengan situasi. Lalu ketika dia bertanya, tell me about yourself, katakan tentang dirimu. Bagaimana jawaban Anda? Ini saya berikan contoh yang jelek. My name is Jack Sparrow. I was born in West Java. I have 2 brothers and 2 sisters. I want to join your company because I heard your company is very good. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mempekerjakan orang seperti itu? Tapi kalau saya diwawancara, ketika dia menanyakan seperti itu, saya akan menjawab seperti ini. Tell me about yourself. My name is Aviorish. I am a sailor and I have experience in sailing for many years in European company, in Asian company, as well as domestic company. I was born in a religious family, and my father used to say, our way of life is knowledge. So I interested in many things. I like to learn something new, and I like to improve myself. I live in a small city, and I have a good family, good neighbor, and very nice for me. I have 2 brothers and 2 sisters. I have 2 kids and 1 wife. Seperti itu kira-kira. Nah, ini pengalaman asli saya ketika masuk ke perusahaan ini. Saya menceritakan seperti itu. Dia mulai tersenyum ketika saya mengatakan, and I have 1 wife. Sontak dia terkejut dan tersenyum. Mungkin dia merasa lucu. What is special? What is something special in only have 1 wife? Lalu dia bertanya, what 1 wife? Is there something special in having 1 wife? He said like that. Yes, I said, many people have 2 wives, 3 wives, and 4 wives. Is it possible? He said so. I said, yes, it is possible. Many people do that. Do you want to do that? Saya bertanya seperti itu. Sontak dia tertawa. Nah, ini adalah kunci. Ketika Anda diwawancara, ketika Anda diwawancarai, bersikap dengan baik, positif. Kemudian jika Anda nervous, katakan bahwa Anda itu nervous. Jika ditanya apa kabar, kemudian usahakan membuka wawancara itu. Berikan sesuatu yang menarik. Berikan sesuatu yang membuat dia tersenyum, geli, tetapi tidak terlalu garing. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa ketika dia menanyakan, tell me about yourself, ataupun siapakah Anda, itu tidak berarti dia ingin benar-benar tahu siapa nama kamu, orang tua kamu, anak kamu, di mana tinggal, berapa kilometer dari Jakarta. Bukan itu yang dia inginkan. Tapi yang dia inginkan adalah dia ingin menangkap kepribadian Anda ketika pertama kali Anda mengenalkan. Jadi usahakan presentasikanlah diri Anda sebagai orang yang menarik dan ceritakan sesuatu yang unggul daripada Anda.
Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Seperti saya katakan tadi, my name is Aviolish. I am a sailor and I sailed many times in several company. Saya langsung menunjukkan bahwa saya experience. Kemudian saya katakan, I live in I was born in religious family, and my father used to say, bapak saya selalu mengatakan bahwa our way of life, jalan kehidupan kita adalah pengetahuan. Kita tidak secara langsung kita mengatakan bahwa kita itu pintar, tetapi dengan mengatakan bapak kita itu mengatakan kepada kita bahwa pengetahuan itu penting, dia akan menangkap bahwa orang ini senang belajar, suka mempelajari sesuatu. Itu yang penting. Kemudian banyak hal lainnya saya katakan seperti tadi. I have a good family, a good neighborhood, and it was very nice for me. It means presenting ourselves, menampilkan diri kita sebagai orang yang hidup di lingkungan yang baik. Kemudian kita orangnya ceria, positive thinking, dan optimistic. Itu yang paling penting. Ketika dibuka dengan keadaan yang menarik, cerita-cerita selanjutnya akan mengalir begitu saja. Bahkan ketika Anda tidak mampu menjawab pertanyaan, karena dia sudah senang duluan pada kita, itu biasanya dimaafkan. Baik, kita lanjutkan saja ke ada beberapa pertanyaan. Di sini saya mempunyai 23 pertanyaan, tapi tidak akan saya bahas semua. Dan ini hanya pertanyaan berkaitan dengan navigasi. Kebetulan saya paling menguasai di navigasi karena saya mau M2 sekarang. Banyak terutama tentang safety, stabilitas lain sebagainya. Nanti saya akan kumpulkan lagi. Dan yang 23 ini juga saya tidak akan bacakan di sini. Silakan klik aja link di bawah ini. Saya nanti posting di page Facebook saya. Oke. Pertanyaan pertama, biasanya sebagai mualim 2 misalnya di wawancara, saya kasih satu pertanyaan. When to alter course? Kapan Anda harus mengubah haluan? Nah, saya pernah ditanya seperti itu. Kemudian saya menjawab, before waypoints. He say, before waypoint, where? I say, in the wheel over point. Wheel over point? How you know the wheel over point? Dia nanya seperti itu. Kemudian saya jawab, saya akan menentukan wheel over point tergantung dari kecepatan kapal ketika akan belok, kemudian seberapa besar belokan kapal yang akan dilakukan, berapa derajat, dan juga kecepatan kapal, dan tergantung maneuvering karakteristik dari kapal itu. Sehingga saya bisa menentukan wheel over point di atas peta. Kemudian ketika saya kena di wheel over point, maka saya akan mengubah haluan. Dan berapa derajat saya mengubah haluan, apakah cikar kanan ataupun kanan 10, itu tergantung daripada situasi yang berlaku. Nah, dia tidak puas dengan jawaban seperti itu. Karena sesungguhnya yang dia inginkan bukan itu jawabannya. Akan tetapi walaupun jawaban salah, tapi jawaban saya menunjukkan bahwa saya mengetahui tentang karakteristik, apa itu maneuvering karakteristik, apa itu wheel over point, dan lain sebagainya. Minimal saya menunjukkan saya ngerti. Akan tetapi jawaban yang diinginkan bukan itu. Di akhir wawancara, dia memberitahu kepada saya, sebenarnya jawaban yang saya inginkan adalah ketika Anda ditanya when to alter course, itu ada 3. Yang pertama, jawab seperti ini. I should alter course when I find waypoint. Nomor 1, ketika saya menemukan waypoint, saya harus mengubah haluan. And the second is when avoiding danger of collision. Ketika saya menghindari bahaya tuburukan. Dan yang ketiga adalah when I find immediate danger. Ketika saya menemukan bahaya yang dekat, bahaya yang sudah hampir terjadi lah, immediate danger. Jadi ada 3 jawabannya. When to alter course, when I find waypoint, and then when avoid collision, and then to avoid immediate danger. Itu pertanyaan pertama. Sedikit menjebak, mungkin ada yang belum tahu, tapi semoga bermanfaat di pertemuan berikutnya. Itu yang pertama sebagai contoh. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan di video berikutnya ya. Ini udah terlalu panjang karena saya sulit uploadnya. Kalau di kapal lemot koneksinya, jadi saya lanjutkan di video berikutnya saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.